Warganet dihebohkan dengan sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 10 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut, menunjukkan detik-detik tembakan epik yang dilakukan prajurit Rusia di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan. Seorang penembak jitu Rusia nyaris tewas saat drone Ukraina menyerangnya. Beruntung prajurit dengan badge berwarna merah pada lengannya itu dapat dengan mudah membaca situasi atau pertanda bahaya. Mengetahui posisinya dalam incaran drone Ukraina, ia kemudian segera mengambil tindakan, menembak jatuh drone Ukraina tersebut hingga terpental ke tanah, seperti yang terlihat dalam rekaman. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Angkatan bersenjata Rusia tak pernah kehabisan cara dalam membuat personel musuhnya tunduk. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Selasa, 10 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik menegangkan saat tentara Rusia melakukan penyerbuan terhadap ruang galian Ukraina di wilayah Kharkov. Tampak pasukan Rusia bekerja dengan strategi, menunggu saat yang tepat dan diam-diam mendekati ruang istirahat prajurit Angkatan bersenjata Ukraina. Kemudian dia menempatkan alat peledak di sekelilingnya untuk melenyapkan militer Ukraina yang bersembunyi di bawah tanah. Sisa prajurit yang selamat langsung tiarap di hadapan tentara Rusia. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib para tahanan itu selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Di wilayah Kursk, marinir armada Pasifik melumpuhkan kendaraan tempur infanteri Amerika. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 10 Desember 2024. Saat menangkis serangan balik Angkatan bersenjata Ukraina, awak FPV-155 menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley buatan Amerika Serikat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Akibatnya serangan tepat sasaran dan terjadi ledakan dahsyat. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Operator dari Resimen Operasi Khusus Ketiga membersihkan posisi musuh, mengamankan area tersebut, dan mendatangkan unit kawan. Rekamannya diunggah di akun X @DefenseU pada Senin 9 Desember 2024. Di area ini, pertempuran menegangkan berlangsung antar kedua kubu. Angkatan bersenjata Ukraina bekerja dengan sangat maksimal, melenyapkan 3 tentara Rusia dan memaksa satu lainnya menyerah, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis 2 rekaman memperlihatkan momen penyerangannya terhadap kendaraan hingga tempat berlindung tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 9 Desember 2024 kemarin. Dalam rekaman pertama memperlihatkan pengintai dari kelompok Sever Rusia menghancurkan pengangkut personel lapis baja BTR-4 Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan drone FPV di wilayah Kharkov. Sedangkan di video kedua, tampak awak sistem penyembur api berat TOS-1A Son Sepek dari kelompok utara menghancurkan tempat perlindungan tentara Ukraina di wilayah Kharkov. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pada Kamis 3 Desember 2024 kemarin, seorang pejabat senior Gedung Putih mendorong pemerintah Ukraina untuk mempertimbangkan penurunan usia wajib militer menjadi 18 tahun. Usulan ini ditujukan untuk mengatasi kehilangan tenaga kerja di wilayah Donbas, di mana pasukan Rusia telah menunjukkan kemajuan signifikan. Yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga kerja, ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut kepada wartawan di Washington, dikutip dari Al Jazeera. Ini mencerminkan situasi mendesak di lapangan, di mana tambahan personel dinilai dapat memberikan dampak signifikan. Perwira tinggi Amerika Serikat di Pasifik mengatakan Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 dan Su-27 ke Pyongyang. Aviation Week melaporkan Senin 9 Desember 2024. Transfer jet Rusia itu sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentara guna membantu invasi Moskow ke Ukraina, kata laporan tersebut. Laksamana Samuel Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, mengatakan pada 7 Desember kalau Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta. Penempatan itu ditawarkan dan diterima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.